Kanthi Allah sangat mau kita ngaosaken rasa syukur kita ngirasanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalian wasan alhamdulillah lan mugi-mugi salawat serta salam tetap kunjung teng ngirasanipun baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barokahipun rasa syukur kita lan salat takdir punika dadosaken kita dados kalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang selalu pikantuk hidayah maghfirah wananipun Allah lan kabina dengan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita saged kepanggihan malih teng majelis niki teng acara rutinan ngaos dinten malam Jumat. Ingkang pundi saniki jadwalipun ngaos hitam. Kula ulangi malih nggo pilih kawontenan kula teng mriki mboten niat ngguri panjenengan sedaya, mboten niat nuturi panjenengan sedaya. Nanging sami-sami niat ngaos sareng-sareng. Pun monggo kita mulai ngaos kita niki. Ingkang pundi kala wingi keterangane dereng mantun mangkola 19 namung seprapat. Terus kita lajengaken pembahasan keterangane mangkola 19 niki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu dzulmatun. Al-kaunu kulluhu dzulmatun. Alam itu semuanya berupa kegelapan. Maksudipun gitu nika ai adamun mahdun la wujuda lahu fi nadri arbabi syuhudi. Maksudnya yaitu alam itu sama sekali tidak ada di dalam pandangan kaum ahli musyahadah. Alam niku asline mboten enten. Adanya alam niku karanten diadakan oleh Allah. Alam niku tampak karena ditampakkan oleh Allah. Wa inna ma'ana rohu duhurul haqqi fihi. Dan yang menerangi alam dan yang mewujudkan alam yaitu karena tampaknya Allah di dalam alam tersebut. Niki dasare teng maqalah hikam 149. Sayyidina Thailand ngendikan laula zuhuruhu fil mukawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsarin. Andaikan Allah tidak tampak di dalam alam, andaikan Allah tidak tampak di dalam makhluk, maka niscaya pandangan mata tidak akan mampu melihat alam tersebut. Maka pandangan mata tidak akan mampu melihat makhluk tersebut. Karena Allah, karena memang boten enten. Jadi boten ditampakkan kalian Allah, dan andaikan Allah boten tampak terhadap alam itu, maka alam itu boten bakalan enten. Sehingga pandangan mata boten bakalan saged melihat karena memang boten enten. Lakon selase dilajengaken temriki Syekh Asy-Syarqawi mencarai kadhuri syamsi fil kuti dzati sujaji. Falaisa hunaka illa wujudu wahidin. Beliau Syekh Asy-Syarqawi mensarai keterangan itu mengibaratkan seperti cahaya matahari yang masuk pada sebuah jendela yang berkaca. Seperti cahaya matahari yang masuk pada sebuah jendela yang berkaca. Di sana tidak ada wujud apapun, tidak ada satu wujud apapun kecuali satu wujud, yaitu wujudnya Allah. Niku penjelasannya pun Syekh Asy-Syarqawi. Yen romoyai ibarataken niku kados dene TV. Kita nonton TV. Teng TV niku muncul beraneka ragam gambar. Enten gambare manungsa, gambare kewan, gambare alam. Gambare acara-acara TV ngoten niku. Apa acara TV jane? No? Dunia terbalik, cinta suci nggih. Mahabharata telas. Lah, muncul beraneka ragam gambar niku. Teng TV muncul beraneka ragam gambar niku. Muncul beraneka ragam gambar enten manungsa, enten kartun, enten hewan dan lain-lain. Nah, sebenarnya pada hakikatnya tidak ada wujud apapun di dalam TV itu kecuali wujud cahaya. Sebenarnya gambar niku mboten enten, sing enten niku namung cahaya. Andaikan cahaya niku mboten enten, mongko mboten bakalan enten gambar.
Andai kan cahaya niku mboten enten teng TV niku, mongko kita mboten saged ningali gambar. Keranten napa? Keranten memang gambare mboten bakalan enten. Kadang sumbernya mboten enten. Terus laula duhuruhu fil mukawwanati ma waqa 'alaiha wujudu ibsarin. Andai kan Allah tidak tampak di dalam alam, di dalam makhluk, maka alam itu tidak akan dapat dilihat. Keranten memang mboten enten. Dan dengan tampaknya Allah pada setiap sesuatu, maka terwujudlah sesuatu itu tampak sesuai dengan keadaan semestinya. Dengan tampaknya Allah pada tiap sesuatu, maka terwujudlah sesuatu itu tampak sesuai dengan keadaan semestinya. Terus tampaknya Allah pada tiap-tiap sesuatu niku menyebabkan makhluk beraneka ragam. Maksudnya tampaknya Allah pada tiap-tiap sesuatu ini berbeda-beda sehingga menimbulkan wujud makhluk yang berbeda-beda pula. Kalau nanti mawas keterangan tentang buku ini karangan Romo Kiai Haji Jalaluddin Ahmad, judulnya Rindu Rasul. Temriku beliau Romo Kiai Haji Jalaluddin Ahmad niku nggih Jalaluddin Ahmad namanya. Nggih. Jalaluddin, pokok Romo Kiai Haji Jalaluddin. Lanjutnya Rabi juga ya. Beliau teng mriku ngutip salah setunggalipun hadis. Andaikan, jika engkau ingin mengenal Allah, maka kenalilah aku. Jika engkau ingin mengenal Allah, kenalilah aku. Sing dimaksud aku teng mriku Rasulullah. Jika kamu ingin mengenal Allah, kenalilah Rasulullah. Beliau teng mriku Romo Kiai Haji Jalaluddin Ahmad niku menjelaskan, intinya Allah niku mengenalkan dirinya melalui makhluknya. Allah mengenalkan dirinya melalui makhluknya. Lan keterangan niki nggih enten teng kitab Iqatul Imam. Enten keterangan sing jelasaken ukama sing jelasaken napa mawon sing terjadi teng dunya niku adalah tidak terkecuali, semua makhluk tidak terkecuali niku merupakan bentuk fenomena cara Allah mengenalkan dirinya. Lanten niku kita diutus untuk tafakur. Masuk malih dan keterangannya Romo Kiai Haji Jalaluddin Ahmad. Cara Allah untuk mengenalkan dirinya yaitu melalui makhluknya. Tetapi tidak mengenalkan secara keseluruhan, hanya ke serpian mawon. Dan serpian terbesar niku Allah mengenalkan keindahan zatnya melalui sosok baginda Nabi Muhammad. Sehingga baginda Nabi Muhammad niku wujud sebagaimana semestinya. Ya napa? Keranten Allah mengenalkan keindahannya melalui Rasulullah, sehingga wujudlah sosok Rasulullah sing sangat-sangat begitu indah, begitu mempesona. Ganten. Terus tampaknya Allah pada tiap sesuatu niku menyebabkan sesuatu niku tampak sebagaimana semestinya. Beraneka ragam. Barang siapa yang melihat alam atau apapun dari alam dan tidak memandang Allah di dalamnya atau di sampingnya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka dia benar-benar kehilangan wujud ilahiyah, di mana dengan nur itu dia bisa bermusyahadah. Faman ra'al kauna wa lam yashadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad awazahu wujudul anwar. Barang siapa yang melihat makhluk maka niku mboten memandang Allah di dalamnya atau di sampingnya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka dia benar-benar kehilangan wujud ilahiyah. Contoh misal kita ningali lukisan yang begitu indah. Kita memandang lukisan itu, mata niku kita terpesona, apik teman lukisan ini. Hebat teman sing lukis. Kita kagum. Kagumnya hanya terhenti teng mriku, pemahaman kita hanya terhenti teng mriku. Mboten sadar bahwa ada campur tangan Allah di balik keindahan lukisan itu. Lah yang kita terus sekaten berarti kita kehilangan ilahiyah.
Itu kehilangan nur ilahiyah. Sehingga kekaguman dhewe teng lukisan itu menjadi hijab antara dirinya dengan Allah. Karena ngagumi teng makhluk. Andaikan kita ingin menyadari bahwa Allah lah yang menganugerahi seseorang itu inspirasi sehingga saat ini lukis kados mekaten. Andaikan kita menyadari bahwa Allah lah yang menganugerahi akal sehingga tiang itu sakit melukis begitu indahnya, mongko kekaguman kita tidak terhenti dengan makhluk, tapi kekaguman kita menuju datang Allah. Sehingga mengucap subhanallah, masya Allah, sehingga mengantarkan kedekatan antara dirinya dengan Allah. Tentu malih atau kalau ini ketika enten misal tiang baik datang kita, ketika enten seseorang itu berbuat baik datang kita, yang kita ini hanya memandang kebaikan itu terhenti pada makhluk niku, sing api ya iki. Mongko kebaikan seseorang niku bakal menghijab kita antara kita dengan Allah. Keranten hati kita terpaut, apa ya? Tergadaikan, apa ya? Hati kita kantil tentang seseorang yang berbuat baik niku. Kagum tentang tiang berbuat baik niku. Misal jenengan diparingi rokok, tidak rokok ya. Oh suwun, sama cek apik temen ya. Nah kita hanya mandang bahwa dia yang berbuat baik rencang kita niku. Mau kita bakalan kagum seneng tentang tiang niku. Sehingga karena kecintaan kita tentang makhluk niku menghijab itu antara kita kalian Allah. Andaikan kita menyadari bahwa Allah lah yang menganugerahi, yang menggerakkan hati seorang ingin berbuat baik, maka kekaguman kita bukan hanya terhenti tentang makhluk, kecintaan kita bukan terhenti tentang makhluk, tapi kecintaan kita tertuju tentang Allah. Contoh malih misal ketika panjenengan ningali rencang jenengan sing greget-gregetaken, sing senengane nopo ngakumi gombalan, tapi gak seneng umbah. Sing senengane nopo nguyuten orang. Antara itu sing senengane turu tapi mboten seneng ngrikesi lan ya. Lah ketika kita memandang niku hanya terhenti teng makhluk, mboten mandang bahwa itu semua datang dari tangan Allah, kita bakalan gerundel, bakalan sebel hati kita. Tapi yang kita menyadari bahwa oh, ini semua yang campur tangan pangeran, kita bakalan guyu, oh, kok iso ya? Padha-padha menungsone, enek sing gregetno, enek sing nyenengno. Ana sing senengane turu, marung gelem ngringkesi. Enten sing senengane kabeh-kabeh diringkesi. Sandal-sandal dituwoloi ya. Lah. Makanya niku jangan guyu subhanallah. Jenengan bakalan legowo untuk memaafkan tiang-tiang sing greget-gregetaken niku. Lah yang kita terhenti hanya mandang makhluk mongko niku bakalan sebel nang ati. Tapi yang kita mandang niku enten campur tangan Allah, kita radi saged memaafkan, radi saged legowo. Contoh malih misal kita ningali kecelakaan, enten tiyang tabrakan mobil mati, kita ditangleti, apa kok mati? Tabrak mobil. Pemahaman kita hanya terhenti teng mriku. Mongko kita kehilangan sing namanya nur ilahiyah. Padahal penyebab utama seseorang niku mati senes keranten tabrak mobil, tapi memang sampun takdire mati. Sampun takdire mati. Ingkang pundi takdir mati bebarengan kalih ketabrak mobil. Jadi penyebab utamanya jenis tabrak mobil. Buktine napa? Buktine kata dia ketabrak mobil lagi selamat. Jenengan ningali teng terang 7 CCTV ini kata yang ketabrak mobil mencelat tapi mboten napa. Kata harus ngaten. Tapi yang kita di dalam lapangan yang kita ditangleti opo kok mati takdir gitu. Jenengan bakalan dikampleng ya, kok sing bener. Padahal niku jawaban sing bener. Contohnya mawon misal enten anu pun, napa? Enten bis. Bis ceblok teng jurang. Bro. 60 penumpang. 50 penumpang tewas, mati. 10 penumpang selamat. Apa 50 penumpang kok mati? Ceblok nang jurang. Lho, yen penyebab utamanya adalah ceblok nang jurang, napa kok sing sedoso selamat? Ngoten tanyane. Kan takdire selamat. Mas yo ceblok nang jurang dan takdire selamat ya selamat. Tapi yang
yen napa namine yen kita ditangleti ya beda paham medan ya. Beda paham medan iki sok-sokan ngakekan waktir. Diwawancari wartawan dia menyaksikan sebagai saksi kenapa ini terjadi tragedi seperti ini takdir kan nggih mboten enten tiyang nulis koran kan ada jadi penting bagi kita niki untuk memandang Allah di dalam setiap kejadian memandang Allah dalam setiap kejadian. Lan niku memang sing diajaraken kalian ulama-ulama terdahulu. Yen kita niki ngaten. Yen kita niki pengen saged legowo memaafkan seseorang. Kita pun memandang salah yang niku. Tapi kita pandang betapa banyak salahnya kita kepada Allah. Dengan begitu, ketika enten yang salah datang kita memaafkan itu bukan keranten kita maafkan yang niku, tapi keranten kita berharap lantaran kita memaafkan orang niki, kita dosa-dosa kita diampuni kalian Allah. Nah, kita diajari kados ngoten. Terus diajari melakukan sesuatu ikhlas lillahi taala. Jadi kedamaian dengan sesuatu apapun niku disangkut pautkan kalian Allah. Ningali sandal niku iki iso iki dados wasilah untuk dekat dengan Allah, dados amal kita celak oleh pangeran. Kita watahi sandal-sandal. Pundi? Kestrak. Ane Gusti. Terus niku yang kita mboten mandang Allah di dalam setiap sesuatu mongko kita kehilangan nur ilahiyah ingkang pundi dengan nur ilahiyah seseorang niku saged musahadah, saged bermusahadah kepada Allah atas segala arah. Dasare pundi? Dasare surat Al-Baqarah ayat 100 kang 11 insyaallah. Hafidhe pundi hafidhe. Walillahil masyriqi wal maghrib, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu, maka dimanapun kamu menghadap, fa thamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya dan Allah Maha mengetahui. Niki bagi seseorang sing sampun waskita, sampun musyahadah, dimanapun mereka menghadap, memberiku saged nyakseni pangeran. Bagi kita sing dereng musul, sing dereng bermusyahadah kados ngaten, untuk kenal dengan Allah, untuk kados bisa demikian niku kedah ngata-ngataken tafakur. Sehingga lantaran tafakur kita niku kita menyadari bahwa semua ini ada campur tangan Allah. Dan seseorang yang tidak memandang Allah ketika melihat makhluk, dia terhijab, dia terhalang dari matahari makrifat, yakni makrifat yang diumpamakan matahari disebabkan oleh tebalnya awan. Ketika seseorang ini mboten memandang Allah di dalam makhluk, tidak memandang ada campur tangan Allah pada tiap sesuatu, mongko tiyang niku terhijab dari matahari makrifat. Terhijab karena napa? Karena tebalnya awan. Awan memiliki napa? Nggih punika wahyal aqwanu, yaitu sesuatu yang diwujudkan. Segala napa mawon sing diwujudkan niku saged menghijab kita dugi Allah. Semua makhluk apapun itu termasuk akhirat niku mampu menghijab kita dari Allah. Kados dalipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teng kitab Fathur Rabbani. Beliau nanti ngendikan
Seberapa besar kecintaanmu kepada dunia, sebesar itu pula kamu terhijab dari akhirat. Sebesar apa cintamu kepada akhirat, sebesar itu pula kamu terhijab dari Allah. Karena niku kita tidak mengosongkan hati kita dari selain Allah. Kita sudah zuhud, mengosongkan hati dari makhluk, dari sesuatu selain Allah. Pada zuhud bukan senang masalah dunia, mengosongkan hati dugi harta tahta wanita. Tapi yang namanya zuhud niku tolak ukurnya senes kosongi dompet, senes kosongi harta dompet, tapi kosongi dunia dugi hati. Mungkin masalah mulai dari enek dan dompet merasa paling zuhud. Dan pundi-pundi update masalah zuhud untuk menghibur diri. Keranten tadi pun ngantos kita tertipu. Soalnya kadang tiang niku tertipu. Misal contoh. Apa nih? Misal contoh kados kita niki misal ngaos ngaji mondok melajari masalah ilmu agama. Sedangkan mungkin ilmu umum kita lemah. Manten niku kita teng pundi-pundi update ngomong masalah keutamaan ilmu agama. Hadis Rasulullah, Innallaha yaghdabul alim fid dunya wa jahilun fil akhirah. Sesungguhnya Allah membenci orang yang alim masalah dunia dan bodoh masalah akhirat. Pundi-pundi sing dibetul hadis niku mawon. Seolah-olah merasa akulah yang paling benar. Apa sing tak lakoni benar, wong dia salah. Sehingga ngerengaken yang itu. Napa nggih? Membenarkan kekurangan gitu. Misal boten saged ngaji, monggo kita boten saged, maos boten saged. Napa-napa senengane sing betul masalah hati. Sing penting hatine. Ketika ente nasihat, Allah gak ndelok dukure ilmune seseorang, Allah gak ndelok akeh amale seseorang, sing didelok iku atine, suweneng. Merasa dirinya paling bersih, hatinya paling bersih. Seolah-olah merasa dirinya paling bersih. Terus memandang seseorang yang sedang masuk kitab ini itu. Lah, niku kan yang harusnya ini tertipu, merasa dirinya paling benar. Lah, yang nasihatin betul hadis niku untuk mengingatkan, niku leres. Betul, dibenarkan. Tapi yang membawa hadis mengatakan niku untuk membenarkan kekurangan itu sing salah. Terus pengatur itu niku tertipu. Maksud malih lagi. Terus untuk supados kita niki hati kita diterangi oleh matahari ma'rifat, monggo kita kada menyingkirkan awan-awan ingkang bersemayam teng manah kita. Ingkang pundi awan-awan iki sing dimaksud adalah al-aqwanu, makhluk-makhluk. Jadi kita sampun saged menyingkirkan makhluk-makhluk niki, monggo kita saged kenal tentang pangeran. Kita saged kenal tentang pangeran. Lan untuk napa namanya menghilangkan makhluk bagaimana kecenderungan nafsu, noto nafsu, didik nafsu niki susah. Boten saged tanpa bimbinganipun seorang guru. Nah, untung-untung kita dan kita niki sampun dipanggihaken kalih seorang guru. Berarti seorang guru mursyid, berarti Allah sampun membukakan peluang kita untuk kenal tentang Allah. Karena salah satu yang lebih ciri Allah ingin memperkenalkan dirinya ibu niko dengan cara mempertemukan seorang hamba dengan guru mursyid. Dan ini kita wajib mensyukuri, wajib nantepi nopo dawuh-dawuh pun beliau. Lan dawuh sing akhir-akhir ini sering disampaikan kalau Mas Yai ibu niko masalah zikir niku. Masalah zikir ada jejak, ada
muni ngoten niku nggih melek mboten kali dinem niku kita udah tepi dawuh-dawuhne pun beliau. Terlepas dugi kita niki netepi dawuh niku napa mboten, kula kinten perlu disemproti. Abaya niku nate ngendikan terus ngaten. Datang kula kali sederekan. Abaya nate ngendikan terus ngaten. Bapak iku lan delok santri apa maneh anake bapak dhewe iku turu wae zikir lunggune kajejet. Bapak jerit nang ati. Nyatane ari gak cinta karo pangeran. Mengaten. Abahe nanti ngendingan terus ngaten. Kalau sanjang ngeten jenis niat dulur panjenengan sedaya keranten kula pribadi kita lemah dalam netepi dawuh-dawuh ben abayai, tapi kalau kinten kita perlu untuk semerap hal niki. Karena kalau yakin kita mboten purun untuk menyakiti manahipun abayai untuk kesekian kalinya. Lan sepatus kita niki ngatos-ngatos ngati-ngati. Sane kita paham bahwa ketika kita kados demikian berarti kita menyakiti manahipun abayai. Ya kita harus ngaten berarti kita menyakiti abayai. Yang kita nggak ada kebiasaan demikian, berarti kita nggak ada kebiasaan menyakiti abayai. Oh, ini apa nasibnya seorang saleh yang nggak ada kebiasaan menyakiti manahipun guru. Oh, sing perlu di atas yang perlu di hati-hati. Lan ini demi kebaikan kita bersama. Bisa jadi amal itu selama niki sing kadose ibadah sampun top, udah sampun top. Bisa jadi mungkin itu hangus ketika kita sampun nyakiti manahipun guru. Enten unen-unen, enten ulama ning ngendikan innallaha yaghdabu bi ghadabi syai'i wa yardu bi ridhohu. Sesungguhnya Allah itu murka dengan murkanya seorang guru dan Allah itu ridho dengan ridhonya seorang guru. Tentu saja ketika seorang guru ini memandang seorang murid kalian pandangan keridhoan, insya Allah memberiku temurun ridhanipun Allah. Begitu sebaliknya ketika guru ini memandang tersakiti oleh seorang murid, monggo nggih temurun murkanipun Allah. Lan mugi-mugi mawon kita dikerjakan di hal itu. Amin. Terus kita ini terkadang perlu untuk ngitung-ngitung dosa kita. Mungkin kan selama ini kita sing kita hitung ini amal-amal kita. Istighosah 5 waktu. Isa jam 3, Isa jam 12, jam 3, Asar, Isa. Wih, gangsal nih. Subuh, subuh. Oh subuh gitu. Subuh. Boten enten abane. Subuh nggih, gangsal. Gangsal. Pokoknya sampun sip. Wonten niku rokan nggih, oke. Tahlilan nggih dilampahi. Hataman apa maneh. Untuk enten tim sesi. Tim sesi AGG. Seolah-olah sampun sip ngoten, seolah-olah sampun sip ibadah kita. Tapi kita benate sedangkan kita benate ngitung dosa kita, seolah-olah dosa kita iki 0. Pokoke amal ibadah kita iki nilainya 100. Sedangkan dosa kita ini karena benate hitung seolah-olah 0. Seolah-olah kita ini sampun pantes ngoten mendapatkan anugerah. Padahal yang ditimbang-timbang mungkin di bakalan jomplang dosa kita luwih aku timbang amal kita. Tapi karena kita ini mboten nate nyadari, mboten nate ngitung-ngitung dosa-dosa kita, sehingga seolah-olah sampun sip, sampun wah niku. Itu untuk menjaga ketawaduan, sekali-kali perlu ngitung dosa. Karena mboten sembrono tiyang. Lah memang kebanyakan kita harus mengaten.
keling teng fulan sing nyakiti kita, fulan sing nyakiti kita. Tapi mboten nate imut datang seseorang sing kita sakiti. Iki sifat dasar manusia. Itu salah satu pun kisah tentang pentingnya ridhonya seorang guru. Itu salah satu pun kisah tentang pentingnya ridhonya seorang guru. Enten senien tentang rubat tari. Niki kula nate mirengaken kisah niki kula nate mirengaken ceramah kali nate maos. Enten salah setunggalipun ulama namanya Habib Abdullah Asyadi. Teng Yaman mereka teng tari Yaman. Lah beliau niku enggak ada seorang santri. Seorang santri ini wali. Alimi Masya Allah kan. Hebat, terkenal kepinterannya. Apal kitab kuatan, mau kitabnya ngewes. Pokoknya enten permasalahan sing mboten disageti rencangi, dirujukane teng tiyang niku lare niku. Bahkan keilmuane, kecerdasane niki ngantos didengar oleh masyarakat. Pun terkenal alim. Lah salah setunggal keledal seorang santri sing alim niki diundang masyarakat untuk ngisi acara pengajian, untuk ngisi undangan. Akhirnya saestu seorang santri niki memenuhi undangan itu, dan masyarakat untuk memenuhi undangan. Dilala salah satu bedal teng acara ngaos rutinane Habib Abdullah Asyadi. Beliau ningali santri niki mboten enten. Santri niku medal dugi pondok niku mboten izin dateng Habib Abdullah Asyadi. Ketika Habib Abdullah Asyadi niki ngisi ngaos rutinan, ningali santri niku kombone dadi tangleti nang di sifulan sing si alim iki kayane. Santri niku ne boten nenten semer, boten nonton jawab akhirnya Habib Abdullah Asyadi ini ngendikan, oh ya wis, jasate gak apa-apa metu teko pondok, tapi ilmunya aja sampe metu teko pondok. Nonton. Aku gak rido. Ngoten Habib Abdullah Asyadi. Akhirnya ketika seseorang ini si alim ini memenuhi undangan itu, sampun dirantos kali sing ngundang ya. Pun patah antusias terus ulama top lah. Pun patah sing ngerantos, mboten niku sampun diwasaken oleh MC ini acara inti, masuk ke acara inti, karon si alim. Betul lan tempat kula semboaken, betul munggah podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur niku napa namanya mengucap pembukaan amal ba'du sampune amal ba'du pun cep boten saged ngomong ilmune sampun ical sedaya kosong lompong boten nek sini belas akhirnya nangis santri niku bingung masyarakat sekitar wong terkenal alim wong terkenal pinter biasanya pas saya ngomong kok boten saged ngomong ditanggapi apa sama kok ini biasanya sama kok enak ngono gacor ya enak gacor akhirnya sanjang santri ini nggih kula wau napa medal iki pondok boten izin kula medal boten nang cerita niku tapi santri ini melakukan kesalahan di akhirnya masyarakat ngaranake untuk minta maaf tapi karena gengsi ini santri ini betul-betul ngapunten akhirnya uripe susah dalam keadaan gil bahkan boten gadah 13 boten mampu tumbas kain kapan atau ditumbasaken masyarakat sekitar dan akhirnya hidup mengenaskan. Itu salah satu penjuto pilih seseorang sing munggah podium mawon keranten boten angsal
ridhone guru mboten saged. Munggah podium mboten saged. Normale munggah ngarep pangeran. Madhep ngarep pangeran. Ya nopo? Masa sih ndak londo niku. Oke. Terus niku salah satu kisah tentang pentingnya ridhonya seorang guru. Yang tidak sengaja. Syekh Thailand memberikan keterangan mengenai macam-macam keadaan orang yang berada pada makom musyahadah di dalam musyahadahnya. Di antara mereka yaitu ada seseorang yang bermusyahadah, memandang kepada Allah sebelum memandang makhluk. Seseorang memandang kepada Allah sebelum memandang makhluk. Misal ketika dia memandang hewan, maka dia memandang bahwasanya Allah lah yang mengurusi dan menghidupi hewan itu. Dan tampak pada dalam hewan itu tampaknya Allah. Dan seseorang itu menyadari bahwa Allah lah yang menggerakkan dan membuatnya diam. Yang menggerakkan dan mendiamkan adalah Allah. Seseorang itu sama sadar dari awal. Dan pemahaman itu muncul sebelum tergerak, sebelum terbesit dalam hatinya apakah nanti yang dilihatnya itu manusia atau kambing, ukurannya panjang atau pendek, dan lain-lain. Terus di antara makom-makom makhluk musyahadah niku enten sekawan. Enten sekawan. Salah satu ini yang pertama, yaitu seseorang memandang pencipta sebelum memandang makhluk. Manusia itu mengkawin qoblal alqon, memandang pencipta sebelum memandang makhluk. Terus sebelum mata penglihatan ini terbuka, sebelum mata penglihatan ini melihat makhluk, dia sampai memiliki kesadaran bahwa nanti apa yang saya lihat itu pasti ada campur tangan Allah, pasti ada Allahnya, pasti ada campur tangan Allah. Sebelum dia pandang itu, sebelum dia membuka matanya sudah dari gambaran kados ngaten. Dari gambaran kados ngaten. Misal contoh Gus Wildan ajeng ngumumaken cak kene hataman. Undangan hataman. Sebelum Gus Wildan niki ngumumaken niku sampun terbesit gambaran raut muka tim ses KGB ini. Keceriaan wajah ini. Sampun tergambar. Niku contoh ibarat memandang sesuatu sebelum memandangnya. Contoh ibarat manusia itu mengkawin beberapa lakuan. Misal jenengan sing tim ses KGB saderenge jenengan napa namine memenuhi undangan, jenengan sampun bayangaken sampun terbayang berkat. Sampun terbayang berkat. Di sini opo sampun terbayang jenengan. Lah niku berarti harus ngoten. Sebelum jenengan beramal, jenengan sampun gak ada gambaran iki. Manusia itu berkat qoblal amal. Jenengan wangsul dugi taman betul berkat, jenengan sampun tergambar rencana jenengan sing kenapa jenengan. Dan sampun tergambar. Niku semua terjadi sampun tergambar sebelum jenengan melakukan sesuatu niku. Kalau singkatan gambaran ini, seseorang yang memandang Allah sebelum memandang makhluk niku, sebelum dia memandang sesuatu, sebelum matanya niku terbuka, niku dia sampai mempunyai kesadaran bahwa apa nanti yang saya lihat itu pasti ada campur tangan Allah. Yang termalih diantaranya yang sebagian dari makom musyahadah yaitu seseorang memandang kepada Allah sesudah memandang makhluk. Memandang kepada Allah sesudah memandang makhluk. Misal jenengan ningali napa kejadian napa manten niku jenengan mentafakuri niku oh iya iku lagi campur tangan Allah akhirnya sudah tiga di ngono. Dan sama apa lah apa ya tadi misal jenengan nedo maksud nedo arep kok iso ya
Podo-podo teko bumine. Pokoke sing rasane gurih, ana sing rasane legi, ana sing rasane kecut. Jadi setelah merenungi niku, setelah medho wareg, mantun niku mentafakurine. Oh, kok iso ya podo-podo teko bumine sing iki legi, sing iki kecut. Padahal wite podo. Oh, iki lak kekuasaan pangeran gak iso. Akhirnya sadar bahwa ini semua ada campur tangan Allah. Nah, terus ngaten niku sing manusia itu mukawin badal afwan. Sing mandang Allah setelah mandang makhluk. Lah terus niki musyahadah kados ngaten niki diperoleh dari cara tafakur. Nah bagi kita sing dereng usul niku untuk kenal tentang Allah niki melalui tafakur niki. Dan sebagian dari makhluk musyahadah yaitu seseorang memandang kepada Allah bersamaan memandang makhluk. Sebagian dari makhluk musyahadah yaitu seseorang memandang kepada Allah bersama memandang makhluk. Ketika ningali berkat medal hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Ningali makhluk sadar bahwa itu adalah karunia dari Allah. Terus sampun gak ada ketika bersamaan memandang makhluk, bersama itu pula sadar bahwa itu ada Allahnya, ada campur tangan Allahnya. Ningali mawon bersama dengan memandang sesuatu niku sadar bahwa itu ada campur tangan Allah. Nomor sekawan sebagian dari makhluk musyahadah yaitu seseorang memandang pada Allah di dalam makhluk. Dasarnya kados teng surat Al-Baqarah ayat 111 kalau. Hikmah sangat luas dan keterangan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pada kefahaman. Jika tidak demikian, hikmah ini tidak bisa ditemukan kecuali dengan merasakan. Nah, hikmah ini keterangan yang disampaikan niku hanya sekedar untuk memudahkan atau setidaknya mendekatkan pada kefahaman. Mboten saged napa sing makom-makom keadaan ahli musyahadah niku mboten saged ditulis secara utuh mboten saged. Kanten untuk menjelaskan secara detailnya itu mboten saged ditulis, namun saged dirasakan. Terus satu-satunya cara untuk mendapatkan merasakan bagaimana nikmatnya seorang musyahadah, namun saged merasakan secara langsung. Dan usul. Mugi-mugi mawon kita saged usul dengan Allah. Amin amin. Sekali amin maksud nanti mugi-mugi keterangan sementara niku saged berkah manfaat bagi kita sedaya. Mugi-mugi kita dengan memberikan berkah, kemudian rezeki yang berkah, kemudian dengan berbagai berkah, kemudian dengan bersih malam, kemudian dengan berjasa Fatimah. Amin amin amin. Al-Fatihah. Saya kalau suka semangat untuk kata itu nih kalau tak ingin pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah